Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Rafika Aulia. Nama saya Novita Erlinda Aulia. Kami di sini ingin mengulas surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi di sini saya Rafika Aulia ingin mengulas surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, disarankan surat lamaran kerja lebih baik menggunakan tulisan tangan seperti ini. Lalu yang kedua adalah tidak boleh ada coretan atau tipek. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika menulis surat lamaran kerja. Jika ada yang salah, maka harus mengulang kembali dengan kertas folio yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya seperti Kadundung 5 Agustus 2022. Selanjutnya alamat surat. Alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada. Alamat surat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Selanjutnya adalah contoh salam pembuka. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Setelah akhir kalimat digunakan tanda baca koma. Selanjutnya di sini adalah contoh identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, pusat nomor telepon atau HP. Di dalam menulis keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Jadi di sini adalah contoh identitas surat, seperti nama Novita Erlinda Aulia. Di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik koma. Tempat tanggal lahir Kadundung, koma, 6 Desember 2004. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan atau jurusan SMAN 2 Barabai, alamat Kadundung, pusat nomor telepon atau HP, dan juga bisa dicantumkan email jika ada. Di sini saya Novita Erlinda Aulia ingin melanjutkan penjelasan dari Rafika Aulia. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Contohnya, dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Selanjutnya, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya bapak atau ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Selanjutnya, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya bisa dilihat di sini. Sekian ulasan surat lamaran pekerjaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.